Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salam, semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ismail, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi, yaitu strategi lokasi manajemen operasional, di mana maksud dan tujuannya sebagai penunaian tugas mata kuliah Manajemen Operasional 1 oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muhriadi Muhram, Eskom MM. Baik, lokasi sangat mempengaruhi resiko, biaya, dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Keputusan mengenai lokasi sekaligus harus diambil oleh perusahaan yang biasanya dikarenakan permintaan telah melebihi kapasitas pabrik atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, nilai tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Tujuan strategi lokasi yaitu memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Pilihan yang ada di lokasi ada 3. Yang pertama, pilihan pindah, tetapi memperluas fasilitas yang ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi sekarang dan menambah fasilitas lain di tempat lain. Dan yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Lokasi dan biaya. Lokasi sangat mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, sehingga lokasi memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Penentuan lokasi merupakan salah satu bentuk investasi bagi perusahaan. Tidak hanya biaya yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi, namun juga berfokus pada inovasi dan litbang. Ada 4 sifat yang mempengaruhi inovasi dan daya saing secara keseluruhan. Yang pertama, input yang berkualitas tinggi dan khusus. Yang kedua, lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang kuat. Yang ketiga, tekanan dan wawasan yang didapat dari pasar lokal yang berpengalaman. Dan yang keempat, keberadaan industri lokal yang berhubungan dengan dan mendukung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja, di mana manajemen biasanya akan mempertimbangkan tingkat upah yang rendah di suatu daerah serta produktivitas dari tenaga kerja, di mana biaya per unit itu sama dengan biaya tenaga kerja per hari dibagi dengan produktivitas atau unit per harinya. Yang kedua, resiko nilai tukar dan mata uang. Tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dan memindahkan lokasi atau mengekspor produknya ke negara asing. Contohnya, biaya lokasi, yaitu biaya lokasi nyata dan biaya lokasi tidak nyata. Biaya lokasi nyata yaitu adalah biaya yang dapat diidentifikasikan secara langsung dan dihitung secara tepat. Contohnya, tenaga kerja, bahan baku, penyusutan, pajak, dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak nyata adalah biaya yang sulit dihitung. Contohnya, kualitas pendidikan, fasilitas transportasi, sikap masyarakat terhadap industri. Selanjutnya yaitu politik, nilai, dan budaya. Resiko politik, nilai, dan budaya berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona, polusi, serta stabilitas tenaga kerja. Perbedaan budaya pekerja dan pemasak dalam hal ketepatan waktu membuat perbedaan besar dalam jangka produksi dan pengiriman. Yang keempat adalah kedekatan dengan pasar. Berada dalam lokasi yang dekat dengan pelanggan merupakan hal yang dirasa sangat penting.
Alasan utama selain untuk menghemat biaya kirim adalah kemudahan akses dan keamanan. Dan yang kelima adalah kedekatan para pemasok. Alasan perusahaan mendekatkan diri kepada pemasok ada 3. Yang pertama, barang-barang yang mudah busuk. Yang kedua, pembiayaan transportasi. Dan yang ketiga, jumlah produk yang sangat banyak. Dan yang keenam adalah kedekatan pada pesaing, di mana pengelompokan perusahaan yang saling bersaing berdekatan satu sama lain seiring disebabkan oleh keberadaan sejumlah besar informasi, bakat, modal proyek, atau sumber daya alam yang penting. Demikianlah materi yang sempat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.